Slide 1. Pendahuluan. Pentingnya pengawasan boiler di kapal Selamat Pagi. Para peserta diklat, pada slide pertama ini, kita akan memahami mengapa pengawasan boiler sangat penting di kapal. Boiler adalah bejana tertutup dari baja tebal yang berfungsi mengubah air menjadi uap, bertekanan tinggi, melalui proses pemanasan. Fungsi utamanya di kapal adalah menyuplai uap untuk menggerakkan turbin, memanaskan bahan bakar agar mudah mengalir, memanaskan muatan cair, seperti minyak mentah, serta menyediakan uap untuk akomodasi, seperti pemanas ruangan dan air panas. Prinsip kerjanya sederhana. Air dipanaskan di dalam drum hingga mendidih. Uap yang terbentuk terakumulasi di bagian atas, dan tekanan uap akan naik seiring suhu. Tugas kita sebagai masinis adalah menjaga keseimbangan antara produksi uap dari pembakaran dan konsumsi uap oleh peralatan kapal. Komponen utama yang akan sering kita sebut adalah tungku atau furnace, tabung api atau tabung air, gelas penduga air yang disebut gauge glass, katup pengaman atau safety valve, serta panel kontrol. Cara pengoperasian yang benar adalah dengan pengawasan terus-menerus. Kita tidak boleh meninggalkan ruang boiler tanpa petugas. Setiap perubahan tekanan dan level air harus dicatat dan diantisipasi secara operasional. Sebelum memulai tugas jaga boiler, ada 5 langkah awal yang wajib dilakukan. Pertama, periksa catatan log boiler dari shift sebelumnya. Cermati apakah ada kejadian anomali, perbaikan, atau penggantian komponen. Kedua, pastikan pasokan air umpan atau feed water di tangki mencukupi. Air umpan harus sudah melalui proses pengolahan demineralisasi untuk mencegah kerak. Ketiga, siapkan alat pelindung diri yaitu sarung tangan tahan panas, kacamata safety, dan pelindung telinga karena ruang boiler bising. Keempat, buka katup udara atau air vent sebelum menyalakan boiler untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam drum. Kelima, lakukan pemanasan awal atau warming through secara perlahan, terutama jika boiler dalam kondisi dingin total. Pemanasan awal bisa memakan waktu 1 hingga 2 jam. Bayangkan 3 gambar yang akan kita tampilkan. Gambar pertama memperlihatkan seorang masinis duduk di meja kontrol, membaca buku catatan log boiler dengan pulpen di tangan. Matanya serius. Gambar kedua menunjukkan masinis berdiri di samping tangki air umpan, menunjuk ke indikator level air yang menunjukkan cukup. Gambar ketiga adalah masinis mengenakan sarung tangan kulit hitam dan kacamata bening, berjalan menuju boiler dengan latar pipa besar dan katup berwarna merah. Untuk ilustrasi edukasi, kita akan melihat gambar penampang boiler kapal dengan warna teknis. Boiler abu-abu, pipa uap merah, pipa air biru, panel kontrol hijau, semua komponen diberi label. Dan sebagai panduan langkah demi langkah, kita gunakan ikon berurutan. Buku dibaca, tangki air dicek, APD dipakai, katup udara dibuka, dan pemanasan awal dilakukan. Inilah fondasi pengawasan boiler yang aman. Slide 2. Pengertian dan fungsi boiler di kapal slide. Kedua ini akan memperdalam pemahaman kita tentang apa sebenarnya boiler itu dan mengapa kapal tidak bisa berlayar tanpa boiler yang berfungsi baik. Secara lebih teknis, boiler kapal adalah alat penukar panas di mana energi kimia bahan bakar, baik solar maupun heavy fuel oil, diubah menjadi energi panas. Lalu, energi panas tersebut diserap oleh air hingga berubah fasa menjadi uap. Uap inilah yang membawa energi ke peralatan lain. Fungsi utamanya sangat spesifik tergantung jenis kapal. Pada kapal tanker, uap digunakan untuk memanaskan muatan minyak mentah agar mudah dipompa. Pada kapal penumpang, uap untuk pemanas kabin, laundry, dan dapur. Pada kapal kargo, uap untuk menggerakkan pompa balas, kemudi, dan winch. Selain itu, uap juga digunakan untuk memanaskan bahan bakar itu sendiri melalui fuel oil heater, sehingga viskositasnya turun dan mudah disemprotkan oleh burner. Prinsip kerjanya, burner menyemprotkan bahan bakar yang terbakar di dalam furnace. Gas buang panas mengalir melalui pipa jika boiler tipe pipa api, atau air mengalir melalui pipa yang dipanaskan jika boiler tipe pipa air. Air mendidih
uap naik ke steam drum. Komponen utama yang harus Anda ketahui adalah burner, furnace, steam drum, water drum, superheater untuk memanaskan uap lanjut, dan economizer untuk memanaskan awal air umpan. Sebagian besar boiler kapal modern menggunakan sistem otomatis dengan PLC atau Programmable Logic Controller. Tetapi, masinis tetap harus memantau dan melakukan intervensi manual jika alarm berbunyi. Secara operasional, berikut urutan praktis untuk mengoperasikan boiler sesuai fungsinya. Pertama, pastikan sistem kontrol dalam mode standby. Artinya, boiler siap dinyalakan tapi belum menyala. Kedua, buka katup suplai bahan bakar ke burner. Periksa tidak ada kebocoran pada sambungan pipa bahan bakar. Ketiga, nyalakan blower udara untuk memberikan udara pembakaran yang cukup. Blower biasanya dijalankan 1 hingga 2 menit sebelum ignition untuk membuang gas mudah terbakar. Ini disebut pre-purge. Keempat, tekan tombol start pada panel kontrol, maka sistem akan melakukan urutan pre-purge, ignition, lalu pembakaran. Kelima, amati nyala api melalui jendela pengamatan atau sight glass pada boiler. Api harus berwarna jingga kebiruan, stabil, dan tidak berasap hitam. Jika api berwarna merah tua atau berasap, berarti pembakaran tidak sempurna dan perlu penyesuaian rasio udara bahan bakar. Narasi gambarnya begini. Seorang masinis berdiri di depan panel kontrol modern dengan layar sentuh. Jarinya menekan tombol hijau bertuliskan Start. Di layar terlihat tulisan Purge berkedip. Di belakang masinis, rekannya melihat ke jendela pengamatan boiler dan memberi tanda jempol karena api sudah menyala. Ilustrasi edukasi yang cocok adalah diagram aliar berwarna. Dari tangki bahan bakar, ke filter, ke burner, lalu ke furnace, yang menghasilkan panas. Kemudian, air di drum menyerap panas menjadi uap. Uap melewati superheater, dan akhirnya menuju sistem uap kapal. Panah besar menunjukkan aliran energi. Sedangkan step by step dalam 5 kotak berurutan. Mode standby, buka katup bahan bakar, nyalakan blower, tekan start, dan amati nyala api. Kesimpulannya, boiler bukan sekadar alat pemanas air, tetapi pusat utilitas kapal. Pahami fungsinya, agar Anda tahu mengapa setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Slide 3. Prinsip kerja boiler air dan uap. Sekarang kita masuk ke inti dari pengawasan boiler. Bagaimana air dan uap bekerja di dalam boiler. Slide ini akan memakan waktu sedikit lebih lama, karena sangat krusial. Prinsip termodinamika yang mendasari adalah air menyerap panas laten penguapan. Pada tekanan atmosfer, air mendidih pada 100 derajat Celcius. Tetapi di dalam boiler yang tertutup, tekanan meningkat sehingga titik didih air juga meningkat. Contohnya, pada tekanan 7 bar, air baru mendidih pada sekitar 170 derajat Celcius. Uap yang dihasilkan disebut uap jenuh atau saturated steam. Fungsi utama dari prinsip ini adalah kita harus menjaga level air selalu berada di atas pipa api teratas pada boiler pipa api, atau di atas tube bundle pada boiler pipa air. Jika air terlalu rendah, pipa api menjadi panas berlebih atau overheating, dan bisa meleleh atau bahkan meledak. Prinsip kerja yang lebih detail. Panas dari pembakaran memanaskan dinding pipa. Air yang bersentuhan dengan dinding pipa menyerap panas, membentuk gelembung uap. Gelembung naik ke permukaan air dan memisah. Uap terkumpul di bagian atas drum, lalu dialirkan ke sistem. Komponen utama yang memungkinkan prinsip ini adalah gauge glass untuk melihat level air, pressure transmitter sebagai sensor tekanan ke panel, dan feed water regulator yaitu katup otomatis pengatur air masuk. Cara pengoperasian berdasarkan prinsip ini adalah menjaga level air pada kisaran 50 hingga 75% dari tinggi gauge glass. Jangan sampai di bawah 25% karena bahaya, atau di atas 85%. Karena risiko air terbawa uap yang disebut carryover secara operasional. Anda harus melakukan urutan tindakan nyata di ruang boiler. Pertama, setiap 15 menit, amati gauge glass dengan cara buka sedikit katup bawah gauge glass.
pastikan air mengalir keluar. Ini menandakan tidak tersumbat. Lalu tutup. Kemudian buka katup atas. Pastikan uap keluar, lalu tutup. Setelah itu, baca level air sebenarnya. Kedua, jika level air turun di bawah 40%, buka katup air, umpan manual sedikit demi sedikit. Jangan membuka penuh tiba-tiba, karena bisa menyebabkan thermal shock yang meretakkan logam. Ketiga, jika tekanan uap naik terlalu cepat, misalnya 0,5 bar per menit, kurangi bukaan katup bahan bakar ke burner atau matikan sementara satu burner. Jika ada dua, keempat, lakukan blowdown singkat selama 2-3 detik setiap 4 jam untuk mengeluarkan endapan garam. Blowdown akan sedikit menurunkan level air, jadi harus segera diisi ulang. Kelima, catat tekanan dan suhu di buku log setiap jam dengan format jam, tekanan, dalam bar, level air dalam persen atau sentimeter, suhu gas buang, dan keterangan tambahan. Narasi gambarnya terdiri dari 3 adegan. Adegan pertama, 2 orang masinis berdiri di depan boiler. Satu memegang senter melihat gauge glass. Satu lagi memegang buku catatan dan pulpen. Adegan kedua, tangan membuka katup blowdown. Air panas dan uap keluar dengan suara desis ke pipa pembuangan. Terlihat percikan air kecil. Adegan ketiga, layar panel kontrol menunjukkan angka tekanan 6,8 bar dan level air 62%. Seorang masinis menunjuk ke layar sambil menulis. Untuk ilustrasi edukasi, kita tampilkan gambar gauge glass dengan 3 garis horizontal. Garis merah bawah untuk low, garis hijau tengah untuk normal 50-75%, dan garis merah atas untuk high. Ada tulisan bahaya di bawah garis merah. Step by step dalam urutan vertikal. Baca tekanan, cek level air. Jika rendah, buka katup umpan. Jika tekanan tinggi, kurangi bahan bakar. Lalu catat data. Ingatlah selalu, keseimbangan air dan uap adalah nyawa boiler. Slide 4. Komponen utama boiler seorang masinis. Yang baik, harus mengenal setiap komponen boiler, seperti mengenal saku bajunya sendiri. Slide ini akan memperkenalkan komponen-komponen kritis. Pengertiannya sederhana. Komponen utama boiler adalah bagian-bagian yang jika satu rusak, seluruh sistem terganggu. Fungsi utama masing-masing komponen adalah sebagai berikut. Burner berfungsi mencampur bahan bakar dan udara, lalu membakarnya. Furnace, atau ruang bakar, adalah tempat terjadinya pembakaran. Dindingnya dilapisi bata tahan api. Steam drum adalah tempat pemisahan air dan uap. Water drum adalah drum bawah tempat air bersirkulasi. Dan safety valve adalah katup pengaman otomatis yang terbuka jika tekanan melebihi batas aman. Prinsip kerjanya. Burner menyala di furnace. Panas merambat ke air melalui dinding pipa. Uap terkumpul di steam drum. Jika tekanan terlalu tinggi, safety valve akan mengangkat sendiri dan membuang uap ke atmosfer. Cara pengoperasian yang benar adalah dengan memeriksa kebocoran pada sambungan pipa, mendengarkan suara abnormal, dan merasakan panas berlebih pada komponen secara operasional. Ada 5 langkah pemeriksaan komponen. Pertama, periksa kondisi fisik burner. Buka aksesnya. Lihat apakah ada kerak atau jelaga. Bersihkan jika perlu dengan kuas baja. Kedua, pastikan katup pengaman atau safety valve tidak tersumbat. Angkat tuas manualnya sedikit. Hati-hati dengan uap panas untuk memastikan tuas bergerak bebas. Ketiga, cek tekanan pada pressure gauge dan bandingkan dengan sensor di panel. Jika selisih lebih dari 0,2 bar, minta kalibrasi. Keempat, dengarkan suara abnormal. Suara desis menandakan kebocoran uap. Suara gemuruh bisa berarti air mendidih terlalu keras yang disebut carry over. Kelima, laporkan setiap kerusakan komponen ke masinis kepala segera. Jangan mencoba perbaikan besar tanpa izin. Narasi gambar untuk slide ini. Gambar pertama memperlihatkan masinis membuka penutup burner. Dengan kuas baja, ia membersihkan jelaga dari ujung burner. Lampu senter di mulutnya menerangi bagian dalam. Gambar kedua menunjukkan masinis memegang tuas safety valve.
Menariknya perlahan, uap keluar kecil, lalu tuas kembali normal. Ilustrasi edukasi yang tepat adalah gambar exploded view, atau gambar meledak dari boiler, di mana setiap komponen diberi label panah dengan nomor, dan di samping ada daftar nama komponen dalam bahasa Indonesia dan Inggris, step by step, dalam 5 kotak. Check burner. Uji safety valve. Bandingkan tekanan. Dengarkan suara. Lalu laporkan. Dengan mengenal komponen, Anda dapat mendeteksi masalah lebih awal sebelum menjadi kecelakaan besar. Slide 5. Pemeriksaan awal. Sebelum operasi boiler Anda menekan tombol start. Ada serangkaian pemeriksaan wajib. Ini seperti pilot melakukan privilege check. Melewatkan satu langkah, bisa fatal. Pengertian pemeriksaan awal adalah verifikasi kondisi boiler dalam keadaan aman untuk dinyalakan. Fungsi utamanya adalah mencegah ledakan akibat kelalaian seperti katup tertutup, level air terlalu rendah, atau adanya kebocoran. Prinsip kerjanya, semua sistem pendukung yaitu air, bahan bakar, udara dan kontrol harus siap, dan tidak boleh ada tekanan sisa yang berbahaya. Komponen yang diperiksa meliputi gauge glass pressure gauge, air vent, katup umpan, katup uap utama, dan burner. Cara pengoperasiannya, lakukan blowdown pada gauge glass untuk memastikan tidak tersumbat. Lalu isi air hingga level normal. Secara operasional, ikuti 5 langkah ini. Pertama, buka kunci dan periksa semua katup utama. Pastikan katup uap utama ke sistem dalam posisi tertutup, kecuali katup bypass untuk pemanasan. Kedua, isi boiler dengan air hingga level normal, yaitu sekitar 50% pada gauge glass, menggunakan pompa umpan manual atau otomatis. Ketiga, lakukan blowdown pada gauge glass dengan prosedur. Buka katup bawah yang mengalirkan air, lalu tutup. Buka katup atas yang mengalirkan uap, lalu tutup. Buka katup air lagi. Pastikan air mengalir naik. Prosedur ini membuktikan bahwa jalur air dan uap tidak tersumbat. Keempat, pastikan tekanan awal menunjukkan 0 bar. Jika ada tekanan sisa, buka air vent untuk mengeluarkannya. Kelima, buka air vent penuh saat pengisian air agar udara keluar, lalu tutup setengah setelah air penuh. Narasi gambar untuk slide ini adalah sebuah urutan. Tangan membuka katup blowdown gauge glass. Terlihat semburan air keluar. Lalu tangan yang sama menutup katup. Kemudian masinis melihat gauge glass dan level air naik perlahan. Ilustrasi edukasi berupa papan checklist besar di dinding ruang boiler. Ada 10 item dengan kotak centang, beberapa sudah dicentang seperti level air normal, katup terbuka, APD lengkap, step by step dalam 5 panel kartun, isi air blowdown, gauge glass. Pastikan tekanan 0, buka air vent, dan siap start. Pemeriksaan awal ini adalah garis pertahanan pertama terhadap kecelakaan boiler. Slide 6. Prosedur menyalakan boiler cold start. 6 menit sekarang kita bahas prosedur menyalakan boiler dari kondisi dingin penuh, yang disebut cold start. Pengertian cold start adalah menghidupkan boiler dari kondisi suhu ruang dan tekanan 0 bar. Fungsi utamanya adalah menaikkan tekanan secara perlahan untuk mencegah thermal shock, yaitu kejutan termal yang dapat meretakkan logam boiler. Prinsip kerjanya, pemanasan bertahap, lalu pembakaran dimulai pada mode api kecil atau low fire. Air vent dibiarkan terbuka sampai uap keluar stabil, menandakan udara di dalam drum sudah habis. Komponen utama yang terlibat adalah burner control panel, blower, fuel pump, dan air vent. Cara pengoperasian yang benar, selalu gunakan mode low fire terlebih dahulu. Jangan langsung high fire. Langkah operasional cold start ada 5. Pertama, pastikan air vent terbuka penuh. Kedua, setel kontrol ke posisi manual low fire, yaitu api kecil. Ketiga, nyalakan blower selama 2 menit untuk membuang gas sisa pembakaran. Ini disebut prepared. Keempat, tekan tombol ignition dan buka bahan bakar perlahan sambil mengamati nyala api melalui CT glass. Pastikan api menyala stabil. Kelima, tutup air vent secara bertahap setelah uap keluar secara stabil, bukan hanya udara. Lanjutkan pemanasan
hingga tekanan mencapai 1 hingga 2 bar sebelum menaikkan beban. Jangan terburu-buru menaikkan tekanan. Narasi gambarnya, gambar pertama panel kontrol dengan tombol start, lampu ignition berkedip oranye, jari masinis di atas tombol. Gambar kedua menunjukkan api kecil atau low fire, terlihat melalui jendela pengamatan, warna oranye kebiruan, stabil. Gambar ketiga memperlihatkan air vent mengeluarkan uap tipis, menandakan udara sudah habis dan uap mulai terbentuk. Ilustrasi edukasi berupa gambar burner menyala kecil dengan warna oranye dan tulisan low fire, serta diagram alur pre-purge menuju ignition. Lalu low fire, lalu warm up, step by step dalam 5 icon. Buka vent, set low fire, nyalakan blower untuk pre-purge, ignition, dan buka bahan bakar, lalu tutup fan. Setelah uap stabil, cold start yang benar akan memperpanjang umur boiler. Slide 7. Pemantauan saat boiler beroperasi normal setelah boiler menyala dan tekanan stabil. Tugas kita adalah pemantauan saat operasi normal. Pengertian pemantauan adalah pengawasan terus-menerus terhadap parameter utama boiler selama operasi berlangsung. Fungsi utamanya menjaga efisiensi pembakaran dan mencegah kegagalan komponen. Prinsip kerjanya sederhana. Level air dan tekanan harus selalu dalam batas aman, dan suhu gas buang mengindikasikan efisiensi pembakaran. Komponen yang dipantau meliputi gauge glass pressure switch, pressure gauge, termometer gas buang, dan alarm. Cara pengoperasian. Catat data setiap jam, bandingkan dengan standar, dan segera tanggapi setiap penyimpangan. Langkah operasional pemantauan ada 5. Pertama, periksa level air setiap 15 menit melalui gauge glass. Pastikan level tidak berfluktuasi liar. Kedua, amati tekanan uap pada pressure gauge. Harus stabil pada set point, misalnya 7 bar, dengan toleransi plus minus 0,2 bar. Ketiga, dengarkan bunyi alarm. Jika alarm level air rendah atau tekanan tinggi berbunyi, segera ambil tindakan sesuai prosedur darurat. Keempat, lakukan blowdown singkat setiap 4 jam. Cukup 2-3 detik untuk membuang endapan garam. Kelima, periksa suhu gas buang yang biasanya berkisar antara 250 hingga 350 derajat Celcius. Jika suhu naik drastis, itu menandakan adanya kerak pada pipa atau pembakaran yang tidak sempurna. Narasi gambar, seorang masinis berdiri di depan boiler. Satu tangan memegang buku catatan, mata melihat gauge glass. Di belakangnya, panel kontrol menunjukkan angka normal. Rekannya mengecek termometer gas buang. Ilustrasi edukasi berupa diagram panel kontrol digital dengan angka tekanan dalam bar, level dalam persen, suhu gas buang dalam derajat Celcius, dan indikator hijau bertuliskan normal, step by step, monitor level setiap 15 menit, monitor tekanan, cek alarm, lakukan blowdown. Slide 8. Menjaga ketinggian air yang benar. Salah satu tugas paling kritis adalah menjaga ketinggian air yang benar. Pengertiannya, level air harus selalu berada di atas pipa api teratas untuk boiler pipa api, atau di atas tub bundle untuk boiler pipa air. Fungsi utamanya mencegah pipa api terbakar atau overheating, yang dapat menyebabkan ledakan. Prinsip kerjanya, air berfungsi menyerap panas dari pipa api. Jika air kurang, panas tidak terserap. Logam pipa menjadi merah membara dan akhirnya meleleh. Komponen utama yang membantu adalah gauge glass low water alarm, feed water pump, yang bisa otomatis atau manual, dan low water cutoff, yang mematikan burner jika air terlalu rendah. Cara pengoperasian, jaga level air pada kisaran 50 hingga 75% dari tinggi gauge glass. Jika turun, isi air. Jika naik terlalu tinggi, lakukan blowdown. Langkah operasionalnya, pertama, lihat garis tengah gauge glass. Level normal adalah 50-75% dari bawah. Kedua, jika level di bawah 25%, segera buka katup air umpan manual penuh, jangan menunggu. Ketiga, jika level di atas 85%, lakukan blowdown selama 5 detik untuk menurunkan level. Keempat,
Peringatan sangat penting. Jangan pernah mengisi air saat boiler bertekanan tinggi dan level sangat rendah. Hal ini bisa menyebabkan ledakan uap mendadak karena air dingin menguap seketika. Matikan burner terlebih dahulu, lalu biarkan boiler dingin. Kelima, uji low water alarm secara simulasi dengan menurunkan level perlahan sampai alarm berbunyi. Alarm harus aktif sebelum level mencapai batas bahaya. Narasi gambar. Gambar pertama jarum level menunjuk di bawah. Normal 25%, tangan masinis membuka katup umpan. Gambar kedua jarum level naik perlahan ke 60%, tangan menutup katup. Gambar ketiga masinis menekan tombol tes alarm, lampu merah menyala dan sirina berbunyi. Ilustrasi edukasi. Penampang boiler pipa api. Air berwarna biru di atas pipa api berwarna merah. Pipa api di bawah air. Jika air turun, pipa api digambarkan memerah. Step by step, baca level. Jika bawah 25%, buka umpan penuh, tunggu naik normal. Tutup. Jika level tinggi, lakukan blow down. Ingat, jangan mengisi air saat level sangat rendah dan tekanan tinggi. Slide 9. Menjaga tekanan uap yang benar selain level air. Tekanan uap juga harus dijaga dengan benar. Pengertiannya, tekanan uap harus sesuai dengan kebutuhan sistem, misalnya 7 bar untuk kapal tertentu. Fungsi utamanya adalah menjamin uap yang dihasilkan cukup untuk peralatan tanpa menyebabkan overpressure yang membahayakan. Prinsip kerjanya, tekanan naik jika produksi uap lebih besar daripada konsumsi uap. Burner akan mati otomatis saat tekanan mencapai cutout set point. Komponen utama yang terlibat adalah safety valve, pressure controller, atau pressure stat burner control, dan pressure gauge. Cara pengoperasian, set tekanan kerja pada controller. Amati pressure gauge secara berkala. Dan jika tekanan terus naik, meski burner mati, segera buka katup uap darurat. Langkah operasional menjaga tekanan. Pertama, set tekanan kerja pada controller, misalnya kutin pada 6 bar, dan cutout pada 8 bar. Kedua, amati pressure gauge setiap 15 menit. Tekanan harus berfluktuasi antara cutin dan cutout. Ketiga, jika tekanan mendekati 8 bar, pastikan burner mati dengan melihat lampu indikator padam. Keempat, jika tekanan terus naik melebihi 8,5 bar dan safety valve belum terbuka, buka katup uap darurat ke kondenser atau ke atmosfer. Kelima, uji safety valve secara manual setiap bulan dengan menarik tuas saat tekanan sekitar 7 bar. Uap harus keluar deras, dan katup menutup kembali dengan sempurna. Narasi gambar. Gambar pertama jarum pressure gauge, di zona hijau 6,5 bar. Masinis tenang. Gambar kedua jarum naik ke 8 bar. Lampu burner padam. Masinis mencatat. Gambar ketiga jarum di 8,5 bar. Masinis menarik tuas safety valve. Uap keluar besar dengan suara keras. Ilustrasi edukasi berupa grafik tekanan versus waktu, garis naik turun antara 6 bar dan 8 bar sebagai zona aman, dan garis batas safety valve di 9 bar. Step by step, set tekanan sutin dan cutout, monitor setiap 15 menit, burner mati otomatis. Jika overpressure buka darurat, uji safety valve bulanan, tekanan yang terjaga membuat sistem uap bekerja efisien dan aman. Slide 10 prosedur. Blow down. Boiler blow down adalah prosedur rutin yang sering diabaikan, padahal sangat penting. Pengertian blow down adalah membuang air kotor dan endapan garam, atau total dissolved solids TDS, dari boiler. Fungsi utamanya mengontrol kadar garam agar air tidak berbusa atau foaming, dan mencegah carry over yaitu air terbawa uap. Prinsip kerjanya, air panas dan kotor dikeluarkan melalui katup blow down. Kemudian air baru dari tangki umpan masuk menggantikannya. Komponen yang digunakan adalah blow down valve, scum valve khusus untuk membuang kotoran di permukaan air, dan expansion tank untuk menampung air blow down sebelum dibuang ke laut. Cara pengoperasian yang benar, lakukan saat tekanan sedang antara 3 hingga 5 bar dan beban boiler rendah. Jangan melakukan blow down saat tekanan tinggi. Langkah operasional blow down pertama, pastikan tekanan boiler antara 3 hingga 5 bar
Jangan pada tekanan tinggi di atas 7 bar. Kedua, buka katup blowdown cepat lalu tutup. Dengan durasi hanya 2 detik. Ini disebut shock blow. Ketiga, ulangi gerakan buka tutup sebanyak 3-5 kali untuk efek kejut yang membersihkan endapan. Keempat, lakukan skum blowdown dari katup permukaan untuk membuang minyak dan busa, buka selama 3 detik, lalu tutup. Kelima, setelah blowdown, segera amati gauge gelas, karena level air pasti turun. Segera isi air umpan hingga level normal kembali. Narasi gambar, tangan masinis, membuka katup blowdown. Air kotor berwarna kecoklatan keluar melalui pipa, menuju expansion tank. Uap air terlihat. Masinis menghitung 1, 2, lalu menutup. Ilustrasi edukasi berupa diagram aliar blowdown, dari boiler menuju katup blowdown, lalu ke expansion tank, lalu dibuang ke laut. Ada panah air, umpan masuk dari tangki. Step by step. Cek tekanan 3-5 bar, buka katup 2 detik, tutup, ulang 3-5 kali. Lakukan skum blowdown, lalu isi air. Rutin blowdown setiap 4 jam akan menjaga kualitas air boiler dan mencegah kerak. Slide 11. Menghadapi kondisi darurat air rendah, low water. Kondisi darurat karena air rendah adalah situasi paling berbahaya. Pengertian low water adalah kondisi di mana level air berada di bawah batas aman, biasanya di bawah garis minimum gauge gelas. Fungsi utama penanganan darurat ini adalah mencegah ledakan akibat pipa api kering yang dapat meleleh dan menyebabkan uap bertekanan tinggi keluar tak terkendali. Prinsip kerjanya, begitu alarm low water berbunyi, burner harus segera dimatikan. Yang sangat penting, jangan menambah air, karena air dingin yang masuk ke drum super panas akan menguap seketika dan menyebabkan ledakan uap yang eksplosif. Komponen yang berperan adalah low water alarm, emergency stop button, dan low water cutoff yang otomatis mematikan burner. Cara pengoperasian dalam darurat. Stop bahan bakar. Biarkan boiler dingin perlahan dengan air vent terbuka. Langkah operasional menghadapi low water pertama. Begitu alarm berbunyi dan lampu merah menyala, segera tekan tombol emergency stop di panel atau matikan burner secara manual. Kedua, jangan menambah air. Ini sangat penting. Tahan keinginan untuk mengisi air. Ketiga, tutup katup suplai bahan bakar dan udara ke burner. Keempat, buka air vent lebar-lebar untuk menurunkan tekanan uap secara cepat dan aman. Kelima, setelah tekanan turun ke 0 bar dan boiler cukup dingin yang bisa memakan waktu beberapa jam, periksa penyebabnya. Apakah pompa umpan gagal, katup bocor, atau kontrol level rusak? Baru setelah itu, boiler dapat diisi air kembali dan dihidupkan ulang. Narasi gambar. Gambar pertama, alarm merah menyala dan sirina berbunyi. Masinis dengan cepat menekan tombol emergency stop. Gambar kedua, masinis berlari ke katup bahan bakar dan menutupnya. Wajahnya tegang. Gambar ketiga, masinis membuka air vent, uap keluar deras, dia menjauh sambil menunggu tekanan turun. Ilustrasi edukasi, penampang boiler dengan level air sangat rendah di bawah pipa api. Pipa api digambarkan memerah karena overheating dan ada tanda silang merah pada katup air. Umpan bertuliskan, jangan diisi. Step by step, alarm bunyi, emergency stop, jangan isi air, tutup bahan bakar dan udara, buka vent, tunggu dingin, lalu investigasi. Ingatlah selalu, low water adalah musuh nomor 1 boiler. Slide 12. Menghadapi tekanan berlebih overpressure, kondisi darurat lainnya adalah tekanan berlebih atau overpressure. Pengertian overpressure adalah tekanan uap melebihi set point maksimum yang diizinkan. Biasanya lebih dari 10% dari tekanan kerja normal. Fungsi utama penanganannya adalah mencegah pecahnya boiler atau ledakan fisik. Prinsip kerjanya. Safety valve seharusnya terbuka otomatis pada tekanan tertentu. Misalnya 9 bar untuk boiler dengan tekanan kerja 7 bar. Jika safety valve gagal, tekanan bisa terus naik hingga melampaui batas kekuatan material. Komponen yang terlibat adalah safety valve pressure switch cutout, vent valve, dan katup uap darurat.
Cara pengoperasian, kurangi beban bahan bakar segera, lalu buka katup uap ke atmosfer atau ke kondenser. Langkah operasional menghadapi overpressure. Pertama, amati pressure gauge yang naik cepat melebihi cutout, misalnya di atas 8,5 bar. Kedua, matikan burner secara manual, jangan tunggu otomatis. Ketiga, buka katup uap darurat. Jika ada kondenser, buka ke kondenser. Jika tidak, buka ke atmosfer melalui vent valve. Keempat, jika safety valve belum terbuka otomatis, tarik tuas manualnya untuk membuka paksa. Uap akan keluar deras. Kelima, jangan tinggalkan ruang boiler sebelum tekanan turun ke batas normal. Setelah aman, periksa penyebabnya. Apakah pressure controller rusak atau safety valve macet? Narasi gambar, gambar pertama jarum, pressure gauge di zona merah 9 bar, masinis langsung mematikan burner. Gambar kedua, masinis menarik tuas safety valve, uap besar keluar dengan suara menggelegar. Gambar ketiga jarum, pressure gauge turun ke 6 bar, masinis menghela napas lega. Ilustrasi edukasi, gambar cross-section, safety valve, pegas tertekan, katup terangkat, uap keluar dari nozzle. Ada panah tekanan dari dalam boiler. Step by step. Tekanan naik melebihi batas, matikan burner manual, buka katup uap darurat, tarik tuas safety valve jika perlu, tunggu tekanan turun. Overpressure bisa dikendalikan jika Anda bertindak cepat dan tepat. Slide 13. Pemantauan. Instrumen dan panel kontrol di era modern. Sebagian besar boiler kapal dilengkapi panel kontrol canggih. Pengertian pemantauan instrumen adalah mengamati data tekanan, level, suhu, dan status alarm yang ditampilkan secara digital. Fungsi utamanya, memudahkan pengawasan tanpa harus mendekati boiler fisik setiap saat. Prinsip kerjanya, sensor seperti pressure transmitter dan level sensor mengirim sinyal ke PLC atau programmable logic controller, lalu ditampilkan ke layar digital. Komponen utama meliputi pressure transmitter, level sensor yang bisa kapasitif atau ultrasonic, display digital, lampu alarm, dan tombol kontrol. Cara pengoperasian yang benar adalah membandingkan pembacaan digital dengan gauge analog secara berkala untuk mendeteksi kesalahan sensor. Langkah operasional pemantauan panel kontrol. Pertama, hidupkan panel kontrol utama. Tunggu sampai semua data muncul. Biasanya sekitar 1 menit. Kedua, periksa pembacaan tekanan digital versus pressure gauge analog. Selisih maksimal yang diizinkan adalah 0,2 bar. Ketiga, periksa level air digital versus gauge glass. Selisih maksimal 5% level. Keempat, uji lampu alarm dengan menekan tombol tes alarm. Semua lampu harus menyala dan sirine berbunyi sebentar. Kelima, catat semua data digital ke dalam buku log setiap jam, termasuk tekanan, level, suhu gas buang, dan status burner. Narasi gambar. Seorang masinis berdiri di depan panel kontrol. Satu tangan memegang buku log, tangan lain menunjuk ke layar digital yang menunjukkan 6,9 bar. Matanya melihat ke pressure gauge analog di samping untuk membandingkan. Ilustrasi edukasi berupa gambar panel kontrol dengan label, tekanan dalam digital dan analog, level dalam digital dan gauge glass, suhu gas buang, dan alarm dengan lampu merah, serta tombol tes. Step by step, hidupkan panel, baca digital, cek analog, bandingkan, uji alarm, catat data. Dengan panel kontrol, Anda memiliki mata kedua untuk mengawasi boiler. Slide 14. Prosedur. Setelah selesai menggunakan boiler, ketika boiler tidak lagi dibutuhkan, kita harus mematikannya dengan prosedur yang benar. Pengertian prosedur setelah selesai adalah mematikan boiler secara aman dan terencana, bukan dalam keadaan darurat. Fungsi utamanya mencegah kerusakan akibat pendinginan cepat atau thermal shock. Prinsip kerjanya, turunkan beban secara perlahan. Matikan bahan bakar. Biarkan air tetap di dalam boiler untuk sirkulasi alami hingga dingin. Komponen yang digunakan adalah main steam valve, air vent, feed water pump, dan katup blowdown yang jangan dibuka saat panas. Cara pengoperasian. Jangan langsung membuang air panas. Biarkan boiler terisi penuh air sampai dingin,
Langkah operasional mematikan boiler pertama. Tutup katup uap utama ke sistem secara perlahan, jangan tiba-tiba. Kedua, matikan burner dan hentikan suplai bahan bakar. Ketiga, biarkan boiler dalam keadaan penuh air. Jangan lakukan blowdown, karena air akan menyerap panas sisa. Keempat, buka air vent untuk menghilangkan sisa tekanan uap. Kelima, setelah tekanan menunjukkan 0 bar, biarkan boiler mendingin secara alami, bisa memakan waktu 6 hingga 12 jam. Jangan memaksa pendinginan dengan menyemprotkan air dingin dari luar. Narasi gambar. Gambar pertama, masinis memutar roda katup uap utama perlahan hingga tertutup. Gambar kedua, masinis menekan tombol stop pada panel kontrol, lampu burner padam. Gambar ketiga, masinis membuka air vent, uap tipis keluar, lalu berhenti. Kemudian dia mencatat waktu di buku log. Ilustrasi edukasi berupa gambar urutan, tutup katup uap, matikan burner, biarkan air penuh, buka vent, dan tunggu dingin dengan ikon jam. Step by step. Tutup main steam valve. Stop burner. Jangan blow down. Biarkan air penuh. Buka vent hingga tekanan 0. Tunggu dingin, alami. Mematikan boiler dengan benar, sama pentingnya dengan menyalakannya. Slide 15. Kesimpulan dan praktik baik pengawasan boiler. Slide terakhir ini adalah kesimpulan dan praktik baik. Pengawasan boiler bukan hanya tugas teknis, tetapi tanggung jawab keselamatan jiwa. Fungsi utamanya menjamin kapal tetap aman, efisien, dan tidak terjadi kecelakaan kerja. Prinsip kerjanya sederhana. Disiplin, kewaspadaan, dan pemahaman prosedur adalah kunci utama. Komponen paling kritis sebenarnya bukanlah besi atau pipa, melainkan manusia, yaitu masinis itu sendiri. Cara pengoperasian yang terbaik adalah dengan melakukan pemeriksaan rutin, mencatat setiap perubahan, tidak pernah membypass safety device, dan melatih emergency drill secara berkala. Secara operasional, ada 5 praktik baik yang harus Anda bawa ke kapal. Pertama, lakukan pemeriksaan rutin setiap shift, minimal setiap 4 jam sekali. Kedua, catat semua parameter tanpa terkecuali, karena buku log adalah bukti hukum jika terjadi insiden. Ketiga, jangan pernah membypass atau menonaktifkan safety device, seperti low water cutoff dan safety valve. Keempat, latih emergency drill untuk skenario low water dan overpressure setiap bulan bersama seluruh kru kamar mesin. Kelima, serahkan boiler ke shift berikutnya dalam kondisi aman. Lakukan handover secara lisan dan tertulis. Jelaskan kondisi terkini dan pekerjaan yang sedang berlangsung. Narasi gambar. Gambar pertama, 2 masinis. Shift pagi dan shift malam berdiri di depan panel kontrol. Yang satu menjelaskan kondisi boiler, yang lain mendengarkan sambil mencatat. Gambar kedua, seluruh kru kamar mesin melakukan simulasi darurat low water. Seorang masinis menekan emergency stop, yang lain membuka air vent. Ilustrasi edukasi berupa infografis lingkaran 5 langkah aman boiler, periksa, operasi, monitor, tindakan, dan handover. Setiap langkah diberi icon. Step by step. Checklist rutin. Operasi aman sesuai prosedur. Monitor terus. Siap tangani darurat. Dan handover ke shift berikutnya. Sebagai penutup, ingatlah selalu, 2 parameter paling kritis dalam pengawasan boiler adalah ketinggian air dan tekanan uap. Air yang benar mencegah kebakaran pipa, tekanan yang benar mencegah ledakan. Terapkan semua materi yang telah kita pelajari dalam 15 slide ini ke dalam praktik sehari-hari di kapal. Selamat bertugas, tetap waspada, dan jaga keselamatan diri serta rekan kerja. Terima kasih. Terima kasih.